Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ISPI. Kembali lagi di pagi ini. Jadi syutingnya podcast hari ini adalah pagi hari yang sangat cerah dan terang benderang ini. Kembali lagi di Halo ISPI Podcast. Ingat Ingat obat, ingat ingat ISPI. Oke, jadi podcast kali ini kita kedatangan tamu dari Pontianak, jauh-jauh dari Pontianak. Boleh sapa dulu dong? Kalau boleh tahu dari mana dan boleh perkenalkan diri untuk Sobat ISPI. Halo Sobat ISPI, perkenalkan saya Yumas Diana Lestari, saya berasal dari Pontianak, lebih tepatnya dari kampus Akademi Farmasi RSI Pontianak. Oke. Halo sahabat ISFI, saya Siti Ella Spreningsi, teman-teman boleh panggil saya Ella. Saya juga berasal dari Pontianak, lebih tepatnya juga di kampus Akademi Farmasi RSI Pontianak. Oke, waduh, cantik-cantik banget ya tamu kita hari ini. Oke, hari ini kita kan kedatangan tamu jauh-jauh dari Pontianak. Ada apa sih kalian datang ke sini tujuannya ngapain sih ke sisi Banjarmasin? Kira-kira kan jauh-jauh nih dari Pontianak. Berapa lama kalian di sini? Kurang lebih 1 minggu. Satu minggu, Iya. 1 minggu di sisi Banjarmasin. Kira-kira kalian ngapain nih ke sini? Kalau di sisi Banjarmasin, apakah ada suatu program gitu? Iya, jadi kami di sini melakukan kegiatan program mobility atau Oke. mobility program, yang dimana kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen antar kampus gitu. Jadi untuk program ini juga diselenggarakan oleh Obat Apps. Oke, Obat Apps. Jadi pertukaran mahasiswa gitu ya? Iya, Pertukaran mahasiswa dan dosen. dosen. Dan dosen. Iya. Oke. Berarti yang kemarin teman aku ke Akvariasi. variasi, berarti bertukarnya sama kalian. Iya, betul. Ya. Benar. Oke, gitu. Wah, menarik banget ya kegiatan pertukaran mahasiswa ini dan dilaksanakannya 1 minggu. Iya, Ini dibiayai dari Obat Apps atau gimana? iya dibiayai oleh Obat Apps. Wow. Iya kan? Oke, full dari Obat Apps. Jadi kalau bagi kalian yang belum tahu, Obat Apps itu akan suatu aplikasi obat gitu ya. Iya, Yang kasih obat. memang kampus kita itu berlangganan gitu ya. Iya, Dan- juga berisi media pembelajaran juga di Oke, dalam Obat Apps. dan ada satu program yaitu apa itu tadi namanya? Mobility Mobility program. program. Mobility Program yang memang dikhususkan untuk mahasiswa kampus yang saling bertukar atau pertukaran mahasiswa gitu ya. Iya, Oke. Tadi kan udah kita semua udah tahu mobility program itu apa. Terus tujuannya mobility program ini apa sih sama manfaat untuk mahasiswa farmasi yang mengikuti mobility program? Ya. Baik, jadi untuk tujuannya itu yang pertama bisa untuk meningkatkan wawasan, kemudian solidaritas, kemudian integritas antar kampus yang ada di seluruh Indonesia, lebih tepatnya kampus farmasi. Kemudian bisa untuk mahasiswanya sendiri untuk melatih soft skill, kemudian kepemimpinan, kemudian untuk mengembangkan relasi antar sesama kampus farmasi yang ada di wilayah Indonesia Nusantara. Banyak ya manfaat dapat dirasakan dari mahasiswa yang melaksanakan program mobility ini dari Obat Apps. Terus kan kita udah bertukar ya, terus udah datang ke sini jauh-jauh. Kalian datang dari kapan sih ke Banjarmasin? Hari Minggu. Hari tanggal 3 Minggu. kemarin. Dijemput orang ISPI ya? Iya, betul. Gimana perasaannya pertama kali datang di Banjarmasin? Tentunya bahagia banget karena merasakan hal yang baru. Kemudian mungkin untuk tantangan kami di sini karena perbedaan waktu. Iya, lebih cepat 1 jam. Kita bedanya WIB sama WITA ya. Oh, di sana WIB ya? Iya, di Iya, sana WIB. WIB Barat. Kan Kalimantan. Wow. Iya. Lumayan ya? Ya, jauh- jadi jauh tuh gitu. karena jadi kita tuh harus beradaptasi gitu di sini. Iya. Iya. Kira-kira ada culture shock tertentu nggak? Maksudnya kan tadi dari segi bahasa ya, kita sempat ngobrol tadi sebelum mulai podcastnya. Iya. Dari segi bahasa kan kalian lebih ke Melayu Iya. daripada di sini. Kira-kira perlu penyesuaian nggak sih dari kalian?
Perlu banget, karena menurut kami bahasa Banjar itu lumayan susah untuk kami pahami. Iya, Kemudian untuk bahasa Banjar itu kan penyebutannya tuh biasanya lebih cepat ya. iya, Iya, Ya. betul. Jadi kadang kami untuk memahami harus mendengar lebih seksama dulu gitu, harus Oke. dicerna. betul. Tapi komunikasi biasanya kalau udah di sini bahasa Indonesia apa bahasa Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bahasa pemersatu. Iya. Iya, betul. Oke. Tadi kan udah selain apa ya, perasaan kan udah datang ke Banjarmasin dengan senang gitu ya, jauh-jauh dari Pontianak. First impression melihat kota Banjarmasin, apakah ada yang berbeda dari Pontianak gitu? Jadi kami baru ini datang ke Banjarmasin, istilahnya kita sama satu ke Pulau Kalimantan. Iya. Bedanya hanya kami dari barat, di sini di selatannya. Jadi waktu pertama datang itu untuk kotanya itu kurang lebih tata aja dari jalannya kurang lebih, tapi bedanya itu di sini ada flyover ya. Oke, Nah, iya, iya. ada flyover yang dari kalau kalian dari bandara itu ya, dari tol ya. Iya, Iya, Kalau dari ya emang ada. Emang nggak ada flyover di Pontianak? di sana nggak ada, nggak ada. paling hanya ada jembatan gitu. Iya. Oh, oke, dari segi jalan berbeda. Terus Iya. tatanan kotanya kira-kira lebih kota mana nih? Kadang kan kayak kita kota yang paling besar kan di Kalimantan banyak tuh, ada Samarinda, ada Pontianak, terus ada Banjarmasin. Kira-kira lebih menurut kalian ya, lebih kotaan mana sih dari antara Banjarmasin dan Pontianak? Apa sama aja gitu, kota juga gitu? Sebenarnya untuk kota itu sendiri kurang lebih sih, karena dari perjalanan kemarin pas kita udah pas malam kan ngelihat suasana jalan, oh ini kurang lebih nih sama nih. City Like-nya ya. Iya. Kurang lebih. Balik lagi ke pembahasan ke mobility program. Iya. Jadi kan cukup menarik untuk mahasiswa farmasi, sebuah kesempatan yang luar biasa bisa merasakan pertukaran mahasiswa. Untuk mengikuti program ini ada seleksi-seleksi tertentu nggak sih? Tentu. Ada ya. Ada. Boleh disebutkan dong biar sobat ISPI ini tahu dan bisa join juga itu ke mobility program. Untuk di kampus kami sendiri, kita buka pendaftaran itu yang pertama kita melalui Google Form, yang dimana ini diperuntukkan untuk mahasiswa di kampus Akademi Farmasi RC Pontianak. Nah, jadi setiap angkatan itu kan kami ada grup. Nah, yang di dalam grup itu ada Sivitas. Nah, jadi Sivitas atau bagian kemahasiswaan itu men-share link pendaftaran. Nah, setelah ada link pendaftaran, kemudian kita mengisi Google Form-nya. Setelah itu kita melakukan tes wawancara ya. Iya, interview wawancara. Iya, ada Iya. interviewnya juga. Setelah interview, Setelah itu langsung diumumkan siapa yang berangkat. Terus kita mempersiapkan berkas-berkas. Terus kita daftar melalui link yang bisa dari Obat Apps. Itu terbuka untuk semua angkatan atau gimana? Atau cuma untuk semester 5 gitu? Kebetulan di kampus kami itu kemarin untuk di semester 5. iya, Khusus untuk semester 5? Iya. iya. Susah nggak sih wawancara untuk lolos di program ini? Oke, jadi kalau untuk secara saya pribadi itu kan kembali ke diri masing-masing ya tentunya. Nah, untuk saya pribadi ini merupakan suatu tantangan karena saya senang sekali keluar dari sebuah zona nyaman. Ketika kita berada di zona nyaman, kita ya bakal ke situ aja. Nah, jadi kita harus berani atau kita harus start dari sesuatu yang mungkin kelihatannya sulit, tapi kita kan belum coba, jadi kita belum tahu. Nah, jadi menurut saya yang namanya wawancara ya kita sekalian ngetes nih kemampuan dan diri kita. Kalaupun memang dipilih ya alhamdulillah, kalau tidak nggak apa-apa, jadiin sebuah pengalaman. Jadi menurut saya susah atau enggaknya itu kembali ke diri masing-masing sih. Ya, kayak sebuah motivasi gitu ya bagi kalian sobat-sobat ISPI juga, kita harus berani keluar dari zona nyaman Iya. untuk lebih tahu gimana potensi diri kita.
karena mengingat lagi kita ini generasi muda, yang dimana generasi muda ini adalah agent of change. Sebagai agent of change. generasi pembawa sebuah perubahan, kita harus berubah menjadi lebih baik lagi. Ya. Kalau nggak dari kita ya gimana nanti ke depannya gitu. Kalau dari Kak Diana, ada nggak sih tips-tips dari tentang wawancara? Apakah ada yang harus dipersiapkan? Apakah harus belajar tentang akademik atau gimana? Kebetulan untuk salah satu persyaratan kita pendaftaran itu dipertimbangkan juga dari IPK-nya. Iya. Nah, IPK ya, juga. ya jadi kemarin ditanya juga tuh IPK-nya berapa gitu kan. Mungkin untuk lebih meyakinkan kampus saja gitu kan, untuk kita mewakili kampus untuk dibawa ke kampus lainnya keluar Kalimantan. Kemudian Pengalaman Oke. organisasi. Berarti IPK ini juga cukup berpengaruh ya, Iya. karena kan pasti kampus ingin memberikan yang terbaik, Iya. Iya. mengirim mahasiswa terbaiknya gitu ya keluar kampus ya. Oke. Selain kan seleksi mereka udah sampai di sini hari Minggu, Iya, hari Minggu. Minggu tadi ya. Iya. Kegiatan apa aja sih yang sudah dilakukan mahasiswa Yarsi di sini di Stikes selama 2 hari? 2 hari atau 3 hari? 2 hari. Dari Senin sampai hari ini kira-kira kegiatan yang udah dilaksanakan apa aja? Oke, jadi kemarin tepatnya pukul 9 pagi di hari Senin kemarin itu kita ada opening ceremony. Oke, apa Nah, ya jadi itu kegiatannya kita melakukan pembukaan, kemudian pengalungan, terus penyematan pin, dan kita setelah itu kita melakukan sharing. Dari kami mahasiswanya melakukan sharing sebentar bersama mahasiswa di sini, Iya. terutama BEM-nya. Kemudian Jadi maaf ya, Iya. berarti udah sharing section ya sama BEM? untuk sharing section yang itunya belum, tapi kita sharingnya seperti perkenalan gitu. Iya. Iya, bincang-bincang santai. Bincang-bincang tipis. Kepo-kepo dikit ya tentang ISPI ya gitu ya. Oke, setelah itu kemarin sebenarnya kami mau tur kampus, Iya. tapi karena situasinya cuacanya lagi sedang tidak mendukung ya, kemarin hujan. Iya. Ya, jadi kata ibu diundur. Jadi kemarin kami sambil mengerjakan tugas, kebetulan Iya, kami dapat Dapat tugas tugas. dari Obat Apps. Iya. Hari pertama udah dapet tugas Iya. ya. Jadi kalian bukan cuma untuk mengenal budaya di sini, tapi juga untuk belajar di sini. Iya. Iya. Jadi pertukaran mahasiswa itu belum tentu cuma belajar budaya, tapi Iya. juga belajar di kampus lain. Iya. Mengenal budaya Iya, lain. mengikuti pembelajaran juga di sini. Nggak belajar di sini. Enak. Yang jujur aja nggak apa-apa. Bener ya. Iya. Iya. Rating deh kayaknya Aduh. rating berapa ya? 1 Rating. sampai 10. Gimana perasaannya setelah walaupun baru 1 hari di sini? Kira-kira dari pembelajaran, dari fasilitas di ISPI gimana? Ratingnya ya. Oke, rating. Oke, karena kita baru 1 hari ya, ini hari kedua, 9/10. Wes. Tepuk tangan dong buat ISPI. 9/10 lumayan panjang bagus ya Iya. untuk ISPI di mata mahasiswa luar. Ada nggak sih fasilitas ISPI yang udah kalian nikmati selama sejauh ini saat di ISPI? Kira-kira fasilitas apa yang udah pernah kalian gunakan? Kemarin pagi kita menggunakan fasilitas ruang aula ya yang di atas. Oh, audit. Audit Iya. ya, iya. Kemudian kami dikasih ruang juga di ruang dosen untuk istirahat. Iya. Nah, kemudian kami pergi ke ruang kelas juga. Oh, udah masuk kelas ya? Ya, karena kemarin sorenya setelah kami mengerjakan tugas, itu kami ikut kuliah dari Obat Apps-nya. Nah, sama mahasiswa di sini juga. Oke, Oke. semester berapa tuh? Kalau tidak salah semester 3 kok. 3 ya? Kalau tidak salah. Nah, kemudian setelah itu kami ikut kuliah pakar di aula Di juga. aula. Iya. Iya, di Ya, aula. kemarin juga aku ikut kuliah pakar di Oh, MTM ya, pembahasan MTM ya? Iya. Iya. Communication. Kami nggak ikut ke karena kami ikutnya udah di Iya. akhir. Oh iya, 15 kalian menitan atau Sebelum 10 menitan selesai. gitu udah mau udah kelar. mau habis ya. Iya. Pokoknya intinya sih berarti cukup diterima dengan baik di sini.
Iya, Alhamdulillah. karena di sini kita lebih senang sih sama mereka yang menerima kita banget, baik dari sikapnya, Open ya, open ya sekali open ya. Ramah banget, ramah banget. Seneng deh dengernya. Terus kalau saya secara pribadi kan suka ngomong ya orangnya ya. Oke. Nah, jadi ketemu orang yang sama tuh nge-recharge energi banget gitu. Ekstrovert ya. Iya. Seneng ngobrol terus berbagi cerita juga. Iya. Untuk kedepannya kegiatannya apa aja lagi sih yang dilaksanakan selama seminggu di ISFI, tahu? Kita bakalan ada visi PKL, tempat PKL. Oke. Kemudian kita juga ada jalan-jalan di Wisata Pulau Bakut ya, wisata kalau Pulau tidak salah. Bakut kalau Iya. nggak salah. Oke, Pulau Bakut ke atas. Kemudian ada pengabdian masyarakat juga nanti. Iya. Pulau Bakut itu sebenarnya salah satu tempat wisata yang cukup terkenal sih di Banjarmasin, khususnya di Kalimantan Selatan. Iya. Karena kalian akses ke sana itu pakai klotok atau Lewat perahu. air ya. Iya. Iya, lewat Iya. air, nggak bisa dulu lewat darat, kan emang Banjarmasin terkenalnya 1000 sungai gitu ya. Jadi itu kayaknya bakal seru banget sih. Besok ya, Rabu. Rabu, Iya kan? Kalau tidak salah iya Ya, besok. Rabu. kalau nggak ada perubahan jadwal Iya. ya. Oke, didengar tadi kisah dari kakak ini berkaitan langsung juga dengan keahlian mereka dalam berkomunikasi gitu ya, berkomunikasi dan jejaring sosial. Menurut kakak nih, kalau mobility program itu kan menjalin relasi, Iya. menjalin relasi. Kira-kira setelah melaksanakan, ya walaupun cuma beberapa hari ya baru ya, kira-kira mobility program ini sudah ada sih tentang peningkatan soft skill kalian di komunikasi dan membangun relasi? Untuk saya pribadi, karena saya orangnya nggak sepengomong seperti Ella. Agak introvert Iya, ya. agak introvert sebenarnya ya. Jadi menurut saya ini sangat memberi pengaruh pada saya. Jadi posisinya saya ini berusaha untuk menyesuaikan. Nah, jadi ya saya berusaha untuk berinteraksi. Sebenarnya sedikit menguras energi, tapi ngelihat dari sambutan dari ISPI Banjarmasin ini sangat ramah, kemudian mahasiswanya juga ramah-ramah semua, jadi lebih semangat. Oke. Kalau dari Ella ya, Iya. Ella seperti apa? Untuk kegiatan mobility program ini tentunya sangat luar biasa sekali, terutama untuk diri saya pribadi, karena ini merupakan suatu program yang dapat tentunya meningkatkan kualitas baik dari diri kita, kemudian kampus juga, kampus terkait. Jadi tentunya ini sangat memberikan dampak yang positif, kemudian berpengaruh bagi orang banyak. Tentunya kita dapat memotivasi orang lain nih, wah ternyata kegiatannya seru ya gitu, ternyata kegiatannya di mobility program itu kan kebanyakan kayak pertukaran mahasiswa itu kan orang taunya kita hanya belajar di kampus orang lain. Nah, tapi di sini mobility program ini mengemas kegiatan ini dengan sangat luar biasa sekali, yang dimana kita juga belajar budaya di tempat kita pertukaran mahasiswa ini, baik dari budaya lokal, kemudian wisatanya. Jadi kita lebih banyak mengetahui banyak hal yang mungkin kita belum tahu. Itu sih. Banyak hal Iya. yang dapat dikaji di mobility program. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, pokoknya banyak banget ya. Karena ini program memang menarik gitu ya, karena aku juga pernah sedikit cerita ya. Iya, boleh banget. Aku juga pertukaran kemarin, tapi bukan mobility program, dari ini PMM. PMM Iya, ya. pertukaran mahasiswa Merdeka dari kampus Merdeka. Itu kemarin ke Serang juga bukan tentu bukan hanya belajar di kampus Serang, tapi juga mengenal budaya. Itu memang sangat berpengaruh sih ke jejaring sosial kita ya. Oke, aku juga mau tanya tips lagi nih. Kalian kan maksudnya kayak udah banyak, lumayan kenal ya dengan mahasiswa sini, udah sedikit berbincang-bincang dengan mahasiswa sini. Bagaimana sih kalian memanfaatkan jejaring sosial itu untuk mendukung karir kalian ke depan?
Tentunya kan kita kan mahasiswa farmasi tujuannya kerja kan nanti ya. Iya. Iya. Bagaimana kalian memanfaatkan hal tersebut untuk mendukung karir kalian ke depan? Dulu nah. Gak apa, kita santai aja. Saya tidak ini, nggak gigit kok. Siapa yang mau jawab dulu? Hidup. Oke, 1, 2, Oke, sweet dulu ya, sweet dulu. Oke. Siapa dulu? 1, 2, 3. Oke, Ella lagi. Oke, Ella. Oh, yang menang kah? Yang mana? Oke. Jadi pertanyaannya boleh diulang nggak? Ini agak gugup ya mahasiswa kita Ini ini. Oke. lumayan nih pertanyaannya nih. Aduh. Gimana? Kan kita udah menjalin jejaring sosial, kita membangun relasi lah gitu ya dengan mahasiswa sini, yang tentunya kita dapat teman baru di sini gitu ya. Bagaimana sih kalian memanfaatkan hal tersebut, memanfaatkan momen ini untuk mendukung karir kalian ke depannya? Gitu. Penting nggak sih relasi untuk karir kalian? Oke. Gitu. Jadi poin pentingnya itu adalah penting atau tidak relasi. Iya, betul. Tentunya sangat penting sekali karena untuk saat ini kan kita hidup di era digital, di mana kita harus punya relasi yang banyak, baik itu di pulau kita sendiri, Kalimantan Barat misalnya, maupun di luar, yang dimana kita nggak tahu nih ke depannya kita bakalan seperti apa. Nah, dengan adanya relasi ini akan memudahkan baik itu informasi kerja ke depannya, kemudian kita tahu nih peluang kerja di misalnya nih Ella di Kalimantan Barat, ini Isfi di Banjarmasin, kemudian ada temen nih di Banjarmasin, kemudian kontak misalnya Dimas misalnya kan, Dimas gimana nih untuk peluang kerja di Banjarmasin seperti apa, kira-kira kalau di farmasinya seperti apa. Nah, itu tentunya memudahkan kita gitu. Jadi itu relasi itu sangat penting banget pokoknya. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa membangun relasi, otomatis untuk kita pribadi itu sulit gitu. Jadi itu gimana ya? Intinya penting deh gitu. Penting, garis Penting bawah. ya. Garis bawahnya penting. Penting ya. banget. Penting. Relasi penting. Relasi Nah, penting untuk Hashtag. membangun karir ke depan. iya, betul. Oke. Pokoknya relasi itu penting selain kita meningkatkan sosial kita. Iya. Untuk dunia kerja, karir kita ke depannya juga jejaring sosial atau relasi itu penting banget ya untuk membangun karir kita ke depannya. Iya. Oke. Sudah berapa menit podcast kita? Oke, lumayan ya. Lumayan banyak kita berbincang-bincang. Ada nggak sih kalian yang mau disampaikan untuk mahasiswa ISFI? Karena kan ini sebuah kesempatan bagus buat ISFI menerima mahasiswa dari luar, dan tentunya bukan hanya kalian yang belajar dari kami pun belajar dari kalian gitu. Iya. Ada nggak sih pendapat ataupun kesan-pesan ataupun hal lainnya yang mau disampaikan untuk sobat ISFI yang nonton podcast ini? Oke. Silahkan. Ini Mas duluan. Oke, baik. Baiklah, untuk sobat ISPI, semangat untuk kuliahnya, karena dari awal kita sudah memilih untuk kuliah, maka kita juga punya kewajiban untuk menyelesaikannya, karena kuliah itu tanggung jawabnya berat ya, kepada orang tua, diri sendiri gitu kan, bawa nama kampus, jadi sangat berat sekali. Semoga kita bisa kuat menghadapi praktikum teori yang sangat banyak ya setiap harinya. Masih seakhir ya. Iya, masih akhir, belum lagi nanti nyusun proposal apa segala macam itu. Semoga kita semua kuat. Kemudian nanti jika teman-teman pengen mampir ke Pontianak, teman-teman boleh hubungi kami. Aduh, kita punya teman baru guys. Kita punya teman baru di Pontianak. Nanti kami bisa jadi tour guide kalian ke sana. Wih, mantap. Dari Ella. Oke, kalau dari Ella pribadi, untuk teman-teman semua, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita tidak boleh start di zona nyaman itu terus, karena hidup itu seperti roda yang berputar. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Terkait kuliah, teman-teman harus semangat. Kita harus ingat perjuangan kita sudah sampai sejauh ini, apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Ingat orang tua, ingat keluarga, ingat diri kita pribadi yang sudah kuat berjuang sampai saat ini.
kita harus kuat sampai tamat. Oke. Mau tanya lagi boleh nggak Boleh sih? banget. Wisata-wisata atau budaya di sana itu apa aja sih? Kan aku sedikit kepo ya tentang Iya. budaya di sana. Tadi tentang bahasa Melayu. Tempat-tempat wisata atau budaya apa sih yang jadi ciri khas di Pontianak? Jadi salah satu yang paling terkenal itu di Pontianak Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa. Iya. Apa tuh? Tempat apa tuh? Ya, jadi di Tugu Katulistiwa itu titik nolnya wilayah ini apa garis Katulistiwa Katulistiwa. gitu ya. Jadi matahari itu Oke. kadang kalau di sana tuh bisa lebih panas gitu. Oke, paling panas berapa derajat tuh? Berapa ya? Sampai nggak 35 derajat gitu? Iya, sampai. Wah, panas banget Jadi ya. itu kalau si Diana ini kan dekat ya kalau kuliah. Kalau Ella kan harus nyebrang tol tuh. Oke. Jadi di sana tuh bukan tol seperti di ini ya, kayak di Jawa Iya, ya. iya. Tol jembatan gitu Jembatan. ya. Tapi kita kalau orang Pontianak nyebutnya Oh, tol oke. gitu. Nah, jadi kan lumayan jauh 15 menitan dari rumah. Nah, jadi tuh kalau kuliah siang itu panas banget. Perlu perlindungan ekstra ya untuk melindungi Semua. dari sinar matahari. Sunscreen terus Oh. jaket juga. Iya, betul. Udah pakai masker. Aduh, Iya. double ya. Selain Tugu Katulistiwa, ada lagi nggak tempat-tempat yang kiranya bersejarah gitu di Pontianak? Oh, sebenarnya kita itu di Kalimantan Barat, terkhususnya di Pontianak itu yang terkenal juga Sungai Kapuas. Sungai Kapuas, Iya. itu sungai terpanjang. Iya, sungai terpanjang di Indonesia kan. Jadi di sana itu Sungai Kapuas, kemudian di sekitaran Sungai Kapuas itu ada waterfront. Kemudian iya, itu kayak taman sepanjang Sungai Kapuas. Jadi di sana bisa kita santai-santai gitu. Kemudian kita bisa juga jalan. Iya, jalan, jajan. Seru banget ya. Iya. Berarti Apa sih namanya? itu panjang ya? Berarti Panjang. Iya, sepanjang ini. sepanjang sungai gitu. Iya, di daerah Apa sih perkotaannya itu. Itu kita naik apa namanya? Kita juga bisa keliling naik kayak kapal gitu, Iya. di bawah mutar di Yang Sungai kapal Kapuas. dua tingkat gini. Iya. Jadi kita bisa jalan mutar ini Sungai Sungai Kapuas. Kapuas, iya. Melewati bawah jembatan, kemudian Iya, seru banget ya. keliling. Malam-malam juga lebih seru. Tapi sore-sore kayaknya enak kali ya. Iya, sore Sunset, sunset. Sunsetan. betul. Betul. Oh my god. Aduh, jadi pengen ke Pontianak. Ayo kita ikut nanti pulang ya. Aduh. Ismi biayain saya ya. Oke, selain Sungai Kapuas, kalau tentang budaya, tarian gitu atau makanan tertentu ada nggak yang ciri khasnya Pontianak? Oke. Oke, untuk seperti tariannya sendiri itu di Pontianak itu ada khusus tarian Jepin Pontianak namanya. Jepin? Iya. Nah, jadi kemarin kita baru aja Jepin Hari bersama ulang di tahun hari ulang tahun Kota Pontianak. Pontianak. Jadi kami Iya. jepin massal di kampus. Kalian ikut? Ikut. Oh my god. Berarti bisa nari ya? Ya, Jadi harus bisa. Harus bisa ya. Yang penting nari. ya yang penting gerak gitu kan. Jepin kayak semacam tarian Japin gitu. Iya, Japin, Iya. tapi dia khasnya Pontianak Khas gitu. Pontianak. Kemudian iya kemarin juga ini di pas hari Minggunya itu Iya. berapa ribu Ramai, pokoknya di seluruh jalanan di Kota Pontianak itu di Itu pusat kotanya, jepin massal, Jepin massal, puluhan ribu iya orang. masyarakat Kota Pontianak Rame-rame nari gitu ya. menggunakan pakaian khas Khas Pontianak. Pontianak, baju ya, kurung. baju kurung Baju namanya. kurung. Iya. Aku juga salah satu anak tari kan sebenarnya. Oh. Jadi kayak kepo-kepo dikit lah tentang budaya Oke. kalian. Tahun depan boleh ikut ke sana. Iya. Tanggal 23 Oktober. 23 Oktober itu hari jadi Pontianak. Terus satu lagi nih, makanan khas dari Pontianak. Nah, mungkin ini yang kebanyakan mungkin orang belum tahu ya. Ini bubur pedas, tahu nggak? Bubur pedas. Nah, Iya. bingung Bubur kan? pedas. Iya, baru dengar. Jadi bubur pedas itu, tapi saya nggak tahu sih buatnya. Ah, Tapi intinya itu sayur-sayur, kemudian beras. Ntar deh, harus lihat gambar sih sebenarnya. searching dulu ya Ya. kita. Sebenarnya bubur pedas nih lebih tepatnya tuh berasal dari Sambas, salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Ya. Nah, tapi ini jadi kalau di Pontianak juga jadi makanan khas. Khasnya ya. Iya. Jadi kayak semacam bubur ada banyak sayuran gitu ya. Iya, dia tuh isinya tuh sayuran.
ada kayak kalau nggak salah tuh ada kentangnya apa gitu. Nanti kita lihat dulu fotonya. Ini Ini nggak juga sih enggak? mirip bubur Asyura? Cek gue. Asyura gitu, mirip nggak? Beda, Oh beda. beda ya. Selain bubur pedas tuh dia ada ini juga apa khasnya tuh biasa kerupuk basah dari Kapuas Iya, Hulu. kerupuk basah dari ikan kan? Iya ikan bisa ikan apa aja sih? Tenggiri biasanya. Itu kerupuk basah, maksudnya gimana Iya. tuh? Cara makannya kan harus dicelupkan ke satu. Wah, Dia tuh masaknya tuh dikukus. oh kerupuknya dikukus. Dia bukan bentuk kerupuk sih, tapi dia bentuknya tuh dia Panjang. terbuat dari tepung apa gitu Iya. ya. Kurang tahu juga buatnya gimana, tapi dia Kayak ini panjang. apa tuh kayak yang dodol panjang tuh apa Iya, namanya? kayak apa ya, dodol panjang. Yang durian, durian. Lempok. Panjang, kayak panjang gitu. Tahu Iya, lempok panjang. nggak? Durian. Oh, enggak kayak. Nah, Durian. itu juga tuh lempok durian. Ya kan? Pokoknya intinya panjang gitu. Iya panjang. Hmm. Biasanya tuh dia ada dua pilihan. Dalamnya tuh ada yang Mm-mm. polos atau enggak isian lemak ikannya. Oh ada isiannya juga. Iya. Nih, yang ini untuk bubur pedasnya ini. Ya. Boleh. Nanti editor editin ya. Nanti saya Bubur pedas bubur pedas. dari nih Oh ada kerupuk basah. toppingnya gitu kayak kacang, Iya, Iya, kacang, ikan teri. ikan teri gitu. Kemudian udah kasih cabe, kecap. Enak banget. Tuh. Sesuai buat selera. buat sarapan. Biasanya buat sarapan nggak? Ini. Biasanya Iya untuk sih. makan-makan santai aja gitu Ya, sih. siang Iya boleh. boleh. Masuk Bisa aja. di segala situasi cuaca gitu. Oke. Cocok. Itu khusus untuk hari-hari besar ya atau bisa Enggak. sehari-hari? Biasanya banyak juga kayak toko-toko di pinggiran jalan tuh jual gitu. Nah. Jadi nggak hanya untuk di hari besar. Ini untuk kerupuk basah. Kerupuk basah. Itu yang udah dipotong-potong. Dia aslinya panjang. Kayak ini ya, empek-empek. Mirip enggak sih? Iya, tapi iya. kalau kerupuk basah tuh bedanya ini ya. Dia terbuatnya dari ikan. ikan, Iya. Ikan toman biasanya. ikan toman. Iya. Kalau Bener juga. kalau kerupuk basah, kalau Ella pribadi nggak suka yang dikukus, digoreng. Tapi sesuai selera Oh, sih. sesuai selera Cuman aja. sebenarnya tuh kayak gini nih yang dikukus. Kalau Ella nih harus digoreng lagi. Oh, Sesuai iya. selera. Sesuai Kembali selera ke aja. sesuai selera. Tapi untuk makan kerupuk basah itu kita cocoknya pakai ini apa bumbu kacang. Iya. Bumbu kacang. Nah, ini bumbu kacangnya. Aduh, pengen nyobain deh. Kalian bawa nggak ke sini? Aduh itu Ini cepat ini ya cepat apa? basi Iya, ya. jadi nggak bisa dibawa jauh. nanti undang kami lagi nanti. Boleh. Nanti saya undang pribadi. Boleh. Oke, aduh seru banget ya kita bincang-bincang hari ini di podcast ISP Podcast. Banyak tentang mobility program, terus juga budaya mereka di Pontianak seperti apa. Intinya sih dari yang aku tangkap statement mereka, intinya kalian harus semangat terus kuliahnya. Iya. Semangat juga buat kalian ya. Iya. Semangat Kuliahnya karena kita mahasiswa semester Iya. udah dikejar-kejar judul Betul. gitu, terus juga berani untuk keluar dari zona nyaman. Iya. Oke. Itu saja podcast kita kali ini. Cukup banyak informasi yang udah mereka sampaikan dan aku udah dapat banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa aku terapkan nanti di kehidupan sehari-hari. Terima kasih buat Akfar Yarsi, Di Pontianak. Ella dan Diana. Sudah datang di Halo Isi Podcast. Semoga nanti pertemuan selanjutnya kita bisa ketemu lagi. Iya. Amin, gitu ya. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih Oke. sudah datang. Sekian dulu untuk podcast hari ini. Kembali lagi nanti di Halo ISPI Podcast. Ingat Ingat obat, obat, ingat ingat ISPI. ISPI. Sampai jumpa.